Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tertulis di dalam kitab Yeremia 18 ayat 7, topik renungan kita hari ini adalah ketika Allah membuat terobosan, niscaya kehidupan kita takkan pernah sama lagi. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan ayat 25 berkata, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, seperti air menerjang. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya pernah melihat langsung kekuatan air yang tak hanya mampu menghanyutkan pepohonan, tetapi sanggup merobohkan jembatan yang terbuat dari besi. Dampak yang dihasilkan setelah banjir besar itu pun tak bisa dianggap enteng karena daerah yang dilintasi oleh air yang menerjang itu seringkali mengalami kerusakan.
Semakin dahsyat kekuatan banjir tersebut menerjang, maka dampak yang akan ditinggalkan atas suatu daerah juga semakin destruktif. Ketika Daud dan pasukannya mendatangi musuh di lokasi yang kelak akan disebut Baal Perasim, tentu bukanlah tanpa maksud ketika nama itu dipilih. Kuasa Allah yang menaungi mereka dalam peperangan dilihat Daud seperti air menerjang, yang tak dapat dihentikan oleh apapun, bahkan sanggup menghadirkan kekalahan luar biasa bagi pihak bangsa Filistin. Pilihan kata Baal Perasim yang Daud pakai sepertinya hendak menegaskan suatu fakta bahwa Allah Israel jauh lebih berkuasa dibandingkan para Baal sesembahan bangsa Filistin. Ya, itulah Allah Maha Kuasa yang disembah oleh Daud, juga kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, peperangan macam apa yang sedang kita hadapi? Adakah perkara yang begitu menakutkan bagi kita, seperti sergapan musuh pada masa peperangan? Mari ingat bahwa kita memiliki Allah yang mampu menerjang segala perkara dalam kehidupan kita. Jika Dia berkehendak, bahkan penyakit, maut, dan kemustahilan sekalipun tidak mampu menahannya untuk menyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Mari hampiri Dia dan berserulah memohon pertolongannya. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umat-Nya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sejujurnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaknya engkau dikandung Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan membangun rumah bagi nama Allah, dan Allah akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan menekan dan membangun umpan menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki Anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan tahta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata, keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan,
Sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, tahta, yang menekankan otoritas pemerintah sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan hanya diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud, ia merasa tidak nyaman. Meskipun ia gemar bernyanyi, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berusaha hendak membangun tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak bergantung pada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, meskipun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah bertanya kepada Israel dan para pemimpin orang Israel soal rumah yang akan dibangun kelak itu. Bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu kelak, Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu dibesarkan langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya agar tidak mengulangi kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan Bapa itu berdasarkan kasih sayang kepada anaknya. Tuhan berjanji kerajaan Daud dan keturunannya akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait dengan perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah hari ini? Pertama, memahami akar teologis akan Raja Mesias yang menjanjikannya. Jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan Raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak bersaing dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politik, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang menjanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang menjanjikannya, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang menjanjikannya menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tuna, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja. Dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama, dan di lingkungan gereja, generasi kemudian kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, bait Allah yang ingin dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan ingin dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus.
Maukah kita membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas takhta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di takhta Daud dan membangun umpan Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini dimulai kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham, berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun umpan Allah secara fisik, maka Yesus membangun umpan Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Oleh karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Iman dan keyakinannya pada kekuatan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina." Dalam nas hari ini tampak Daud mencerminkan iman dan keyakinannya pada kekuatan Tuhan. Dalam konteksnya, Daud adalah seorang gembala muda Israel yang datang untuk melawan Goliat, seorang prajurit raksasa dari bangsa Filistin. Goliat datang dengan senjata-senjata perang yang tangguh, seperti pedang, tombak, dan lembing, sementara Daud hanya membawa pemukul gembala, tongkat, dan bekel, 5 batu kecil. Namun, Daud tidak bergantung pada kekuatannya sendiri atau senjata fisiknya. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kekuatannya datang dari Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel. Pernyataan ini mencerminkan iman Daud yang kuat pada kekuatan dan perlindungan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan atas Goliat, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena Tuhan adalah pemimpin sejati dari pasukan Israel. Ini adalah ungkapan keyakinan dalam pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, kisah ini berakhir dengan kemenangan ajaib Daud melawan Goliat, yang menggambarkan bahwa kekuatan iman dan ketergantungan pada Tuhan dapat mengatasi segala rintangan, meskipun tampaknya mustahil dari segi manusiawi. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Daud menunjukkan iman dan ketergantungannya pada Tuhan. Meskipun Goliat datang dengan senjata-senjata yang tangguh, Daud memilih untuk mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber keberaniannya. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau keahlian kita sendiri, tetapi juga percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Kedua, keberanian dalam kebajikan. Daud tidak hanya menyatakan keberaniannya dalam menghadapi musuh fisik, tetapi juga menegaskan keberaniannya untuk melawan ketidakbenaran dan kekufuran. Dia tidak hanya melihat pertempuran sebagai konflik fisik, tetapi juga sebagai pertarungan moral dan rohaniah. Ketiga, pentingnya nama Tuhan. Daud menekankan bahwa ia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan kesadaran Daud akan keagungan dan kekuatan Tuhan yang melampaui segala kekuatan manusia. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Keempat, kekuatan dalam kesederhanaan. Daud hanya membawa alat-alat sederhana, tetapi keberaniannya datang dari keyakinan dan ketergantungannya pada Tuhan.
Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekayaan atau keahlian fisik, melainkan pada integritas, iman, dan hubungan dengan Tuhan. Karena itu, pernyataan Daud ini dapat menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman, ketergantungan pada Tuhan, dan kesadaran akan keagungannya. Pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Salah satu orang yang paling beruntung dari sekian banyak manusia yang pernah hidup dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, termasuk juga di luar bangsa Israel, sebagaimana yang diketahui oleh para pembaca riwayat hidup mereka, khususnya di Perjanjian Lama, adalah orang yang bernama Daud. Latar belakang dan riwayat hidup Daud barangkali termasuk yang terlengkap dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain sebelum, semasa dan sesudah masa hidupnya. Proses pemilihannya sebagai calon pemimpin besar bangsa Israel pun tergolong sangat unik dan langka. Tidak mengikuti prosedur pemilihan secara kuno, tradisional, primitif, apalagi modern seperti pemilihan zaman sekarang. Namun langsung dipilih Tuhan, walaupun harus tetap melalui perantara seorang manusia bernama Samuel sebagai nabi dan abdi Tuhan pada waktu itu. Arti dari nama Daud sendiri sangat bagus, yang berarti, yang dikasihi, atau yang mencintai, di mana seluruh rakyat mencintai dia. Karena arti nama Daud sangat bagus, sehingga banyak orang tua Kristen membuat nama anaknya laki-laki Daud, berhayal dan bermimpi ke depannya agar anaknya itu kelak menjadi Daud yang terkenal dan termasyur, seniman, musisi dan penyair besar sepanjang masa. Keberuntungan Daud nampaknya lebih lengkap tatkala ia telah menjadi raja atas seluruh tanah dan penduduk Israel. Namun kemenangannya yang luar biasa dan sangat heroik atas Goliat, seorang jagoan raksasa bangsa Filistin, melambungkan dan menempatkan orang yang bernama Daud. Siapakah dia sebenarnya? Keberuntungan Daud yang lain adalah disebutkan bahwa dia adalah orang dengan multitalenta. Banyak keahlian yang dia miliki, keahlian yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Dia disebutkan pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit pemberani, yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Apakah pernah ada orang seperti dia ini, sebanyak itu talenta yang dimilikinya? Hal terpenting tentang dia disebutkan bahwa Tuhan menyertainya. Kita dan manusia sezamannya mungkin iri bahkan benci kepada keberuntungan Daud, sebab Tuhan jelas sekali menyertai dan berpihak padanya. Salah satu manusia yang sangat membenci Daud dan ingin membunuh Daud adalah Raja Saul. Kebencian Raja Saul terungkap dalam catatan penulis. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Rasa bencinya itu dilakukan dengan tindakan, di mana pernah satu waktu Saul melemparkan tombak ke arah Daud, namun tombak itu tidak mengenai Daud. Dalam salah satu pasal di kitab Mazmur, yang menurut para pakar kitab suci merupakan karangannya, dipandang sebagai pengakuannya terhadap Tuhan, yakni pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Selanjutnya, ia mengatakan pengakuannya atas penyertaan Tuhan. Katanya, sebab-Nya melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Nya menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Nya mengangkat aku ke atas gunung batu. Keberuntungan hidup yang dialami Daud, sepertinya dilatar belakangi oleh alasan yang kuat dan kokoh, di mana selama masa-masa perjalanan hidupnya itu, ia masih menjaga dan memelihara hubungan baiknya dengan Tuhan. Secara keseluruhan, bahwa di kitab 2 Samuel menunjukkan satu suasana hubungan yang sangat baik dan harmonis antara Tuhan dengan Daud. Mungkin tidak ada pasal lain di kitab 1 dan 2 Samuel yang jelas menunjukkan dan menggambarkan erat dan harmonisnya hubungan antara Allah dengan Daud. Benarkah demikian? Boleh kita periksa kitab 1 dan 2 Samuel. Mari kita awali saja dengan membaca perikop awal di pasal 7.
dengan judul Janji Tuhan mengenai Keluarga dan Kerajaan Daud. Sebagai seorang yang religius, beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, terkait dengan janji Tuhan yang dijanjikannya kepada Daud, di mana inti janji itu adalah, "Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya," dianggap Daud sebagai janji Tuhan yang terbesar bagi dirinya. Sebagai seorang raja yang memulai dinasti dan wangsa Daud, tentu saja Daud sangat menginginkan singgasana kerajaannya bisa bertahan lama, atau mungkin selama-lamanya, dan yang duduk di singgasana kerajaan tersebut adalah anak dan keturunannya. Daud jelas tidak ingin mengalami nasib sial seperti kisah buruk yang dialami Raja Saul, sebuah dinasti atau wangsa yang tidak berlanjut. Dinasti Saul tidak berlanjut, bahkan berakhir dengan tragis dan memilukan pada peperangan terakhir bagi Saul dan anak-anaknya di pegunungan Gilboa, yang berujung pada tewasnya Saul dan anak-anaknya. Peristiwa tragis yang dialami Saul ditengarai karena persoalan penting dan krusial, di mana Saul dianggap tidak taat, tidak patuh atau tidak sabar terhadap perintah Tuhan. Ditilik dari kesalahan yang diperbuat Saul, sebenarnya tidak terlalu besar, dan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan Tuhan padanya, di mana Saul ditolak menjadi raja. Namun itulah yang terjadi, dan hukuman Tuhan terbukti berjalan sebagaimana yang bisa kita baca kisahnya. Belajar dari pengalaman pahit hidup Saul itulah Daud berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Kebanyakan para raja, para sultan dan kaisar termasuk para putra mahkota dan pangeran, berambisi besar untuk menduduki tahta dan singgasana kerajaan, karena posisi tersebut dipandang sangat prestisius dan terhormat. Setelah tahta dan singgasana itu berhasil diduduki, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh raja-raja baru adalah menyingkirkan dan melenyapkan para saingan, para lawan dan orang atau kelompok orang yang anti dengannya. Proses menyingkirkan dan melenyapkan itu terbilang sadis, kejam, brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Sebab tidak hanya lawannya langsung yang dilenyapkan, termasuk juga semua keturunan dan keluarga dari lawan-lawannya itu. Namun praktek kejam model ini tidak dilakukan oleh Daud. Menurut Daud, perbuatan seperti itu sangat kejam, dan Tuhan sangat tidak setuju jika Daud melakukannya. Bagi Daud, perbuatan tersebut adalah dosa besar, membunuh manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sebenarnya Daud takut ada saingannya, sebab ternyata keturunan Saul masih ada yang hidup bernama Mephiboset, anak Yonatan, cucu Saul. Daud tidak pernah mengganggu keturunan Saul. Kita semua sangat tersentuh dengan kepribadian dan karakter Daud yang baik hati dan berbudi luhur. Kedudukan atau jabatan sangat penting bagi dirinya, namun tidak harus melakukan tindakan-tindakan jahat dan kejam. Semua orang, apalagi di zaman sekarang, perlu hidup, makan, kedudukan dan jabatan, namun tidak harus menggunakan cara-cara kotor dan jahat untuk mendapatkannya. Lihatlah apa yang dilakukan Daud. Rencana dan ambisi pribadinya disampaikannya kepada Tuhan dalam doa, tidak disampaikannya kepada Yoab, panglima perangnya. Serangkaian kata-kata di ayat 25 digolongkan dalam rangkaian bahasa doa, pengakuan sungguh-sungguh dan penyerahan diri Daud kepada Tuhan, yang berhubungan langsung dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam doa tersebut, inti pokok doa syafaat Daud adalah bagaimana janji Tuhan yang pernah disampaikannya lewat Nabi Nathan di ayat 12-16. Intinya tetap kepada mengacu pada keberlanjutan dinasti dan wangsa Daud sebagai raja di kerajaan Israel. Agaknya Daud masih belum yakin terhadap janji Tuhan itu, ditepati atau tidak. Di sini kita sedikit heran terhadap Daud, terkait pada pengulangan akan janji Tuhan tersebut. Kita dan orang-orang Kristen lain melihat bahwa soal janji, berkat dan perlindungan yang akan diberikan Tuhan pada manusia, haruslah dipahami sebagai yang konsisten, bukan inkonsisten. Artinya, tetap akan diberikan bila tiba waktunya, tidak harus diulang-ulang dijanjikan,
Itu makanya disebutkan janji, bukan janji-janji. Janji itu identik dengan Tuhan, sementara janji-janji identik dengan manusia. Walaupun ada pengulangan-pengulangan yang dikatakan dalam doa, namun Daud tidak salah dalam hal ini. Permohonan-permohonan dalam doa-doa kita memang sebaiknya diulang-ulang, tidak sekali saja diucapkan, lalu selesai, tinggal menunggu realisasinya saja dari Tuhan. Tetapi setiap permohonan yang diulang-ulang dalam doa, itu menunjukkan ketekunan dan kesabaran seorang pendoa. Istilahnya kan meminta atau memohon. Idealnya, setiap permintaan atau permohonan, sebaiknya harus diulang, agar pihak lain tahu bahwa kita sedang meminta dan memohon. Dan agar orang atau pihak lain mengetahui apa yang kita minta dan kita mohonkan itu. Lagi pula tidak setiap permintaan atau permohonan itu dikabulkan. Ada kalanya tidak dikabulkan. Keseriusan dan kesungguhan wajib diperlukan selama berdoa. Bila perlu berpuasa terlebih dahulu, doa tidak boleh dianggap main-main. Hanya pembawa doa saja yang berdoa jika ada sesi doa syafaat. Pada umumnya orang Kristen memahami bahwa doa adalah nafas hidup setiap orang Kristen, artinya, selama kita hidup, maka selama itu pula setiap orang Kristen harus berdoa. Penekanannya tetap pada posisi serius, fokus dan sungguh-sungguh. Dalam menyampaikan permohonan-permohonannya, Daud sadar betul akan pentingnya ketiga hal itu. Serius, fokus dan sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukannya dalam doa syukur ini. Doa permohonan yang disampaikan Daud tersebut, barangkali sampai menitikkan air mata, berkeringat dan bergetar, bukan gemetar, sebab Daud tidak bias membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada kerajaan ini dan khususnya kepada keturunannya apabila ia sudah tidak ada lagi. Daud sebagai orang tua tentunya was-was dan khawatir akan hal itu. Setiap orang tua pasti akan mengalami rasa was-was dan khawatir terhadap kehidupan anak-anaknya di kemudian hari apabila orang tua sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan anak-anaknya. Dengan kata lain, orang tua itu sudah meninggal dunia. Dari kekhawatiran itulah maka Daud dan orang tua pada umumnya meminta jaminan, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan demi keberlangsungan hidup anak-anak dan keturunannya. Doa permohonan Daud dalam rencana penyertaan Tuhan tersebut, jelas tertulis di ayat 27-29. Permohonan tersebut harus disampaikan Daud kepada Tuhan. Perhatikan kalimatnya di ayat 27. Kalimatnya, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Sikap dan penyerahan diri dalam doa permohonan ini sangat tepat disampaikan Daud kepada Tuhan. Walaupun Daud seorang raja hebat dan besar, dan mempunyai banyak pahlawan-pahlawan perang yang sangat setia dan loyal kepadanya, namun Daud sama sekali tidak bergantung kepada mereka. Justru berharap dan menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan saja. Penutup, apa yang dilakukan Daud seperti dalam teks, menempatkan Daud sebagai seorang manusia yang tidak berlagak jagoan, tidak sok berkuasa dan tidak pernah berpikir bahwa hidup ini bisa dikendalikan di tangannya karena dia seorang raja. Namun Daud benar-benar berpengharapan, menyandarkan dan mengandalkan kekuatan dan perlindungan Tuhan atas hidup, anak-anak dan keturunannya. Semua manusia, apalagi manusia yang punya jabatan, pangkat dan kedudukan, pasti menginginkan kehidupannya akan berlangsung lama bahkan semakin baik. Namun penting kita lihat tindakan Daud. Untuk mencapai keinginan tersebut, Daud tidak mau melakukan cara-cara jahat dan kejam, sebab itu berdosa di hadapan Tuhan. Namun memohonkannya kepada Tuhan dalam doa-doa permohonan yang amat sangat diinginkannya. Bila ada keluh kesah, rencana, keinginan, atau bahkan pergumulan yang mengganggu pikiran dan jiwa, jangan disampaikan kepada orang, tapi sampaikanlah kepada Tuhan. Jangan malu dan sungkan, apapun itu, sebab seperti yang Daud percayai, hanya Tuhan sajalah yang bisa melakukannya dan tempat penyampaian pergumulan yang sangat tepat.
Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.